Karyawan mengamati kita sudah melihat begitu ya secara seksama oleh-oleh dari Prabowo Subianto yang mendapatkan investasi senilai 294 triliun rupiah dari 5 negara dari kunjungan lawatannya pada beberapa waktu lalu. Sebetulnya catatan-catatan apa yang juga Anda lihat dan juga Anda amati begitu ya dari mengamati bagian progres dari pemerintahan kita dengan target ambisius di ekonomi 8% nanti. Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat lawatan Presiden Prabowo ke beberapa negara, ini menunjukkan satu komitmen bahwa Presiden Prabowo menginginkan satu hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada di luar. Makanya setelah dia coba benahi yang ada di dalam negeri, dia mendatangi KTT APEC dan KTT G20. Dan ini menurut saya sangat baik untuk membina hubungan internasional dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat satu persatu misalnya dengan China ya, ketika Presiden Prabowo ke sana, ada investasi senilai 10,07 miliar US dollar dan setara hampir 160 triliun, dan bantuan ini memang berkaitan dengan makanan bergizi gratis yang memang menjadi program Presiden Prabowo. Dan memang kalau kita lihat ini juga melibatkan 20 perusahaan dari negara-negara yang memang investasi banyak di bidang manufaktur, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Kedua, kita lihat di Amerika Serikat, kesepakatan di bidang ketahanan pangan, percepatan transisi energi bersih juga menjadi priority kerjasama yang ada di sini. Yang ketiga adalah Peru, komitmen merampungkan SEPA, karena kita tahu SEPA ini kan cukup deadlock dari beberapa waktu, dan ditargetkan dalam 6 bulan ini SEPA ini bisa berjalan. Lalu ada lagi Brazil, disepakati kerjasama di berbagai sektor, pemirsa CNBC, seperti bidang keuangan, pertambangan, energi, dan juga industri dirgantara senilai di catatan saya 2,8 miliar atau setara dengan 44,4 triliun. Lalu juga ada Inggris senilai 8,5 miliar setara 135 T di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu terakhir Presiden Prabowo juga ke Arab Saudi. Jadi kalau kita lihat ini memang tidak sepenuhnya bersifat hibah, tetapi ada juga yang bersifat pinjaman. Nah ini yang kita lihat, makanya konstelasi ini bisa nggak mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang Presiden Prabowo canangkan. Karena ini kan juga bisa merangsang sektor-sektor yang ada di dalam negeri. Tetapi memang bukan hanya investasinya, ini kan potensi investasi. Kita harapkan realitasnya juga memang betul-betul mereka mau invest ke Indonesia, dan memang investasinya itu bisa didukung dengan law enforcement yang baik, sehingga kita juga bisa merasakan benefit dari investasi yang sudah dilakukan lawatan oleh Presiden Prabowo ke beberapa negara. Demikian Pak Bram. Oke, baik. Pak Aryawan mengamati begitu ya, ini sampai nantinya begitu ya menuju realisasi investasi, sebetulnya apa yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah kita agar mana memang nilai investasi dari 5 negara ini juga akhirnya menjadi realisasi investasi di masa yang akan datang? Iya, memang kalau pertanyaannya investasi-investasi mana yang bisa punya benefit gitu ya, dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau memang kita lihat manufaktur ya, ini juga bisa memberikan multiplier effect yang cukup tinggi, ya kan, terutama yang berbasis teknologi tinggi atau hilirisasi sumber daya alam. Lalu juga bisa memberikan dampak pada peningkatan lapangan pekerjaan di kita di Indonesia, ekspor, dan juga pengurangan impor. Dan ini juga sejalan dengan Perpres 74 tahun 2021 tentang pengembangan jalan hijau. Lalu juga ada sektor-sektor energi seperti energi terbarukan. Sektor ini sesuai dengan target Indonesia, Pak Bram dan misalnya Indonesia, dengan transisi yang sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang kita mengenai energi dan peraturan Presiden nomor 112. Lalu infrastruktur digital, karena ini kan juga infrastruktur digital butuh dukungan dari negara-negara lain dan kolaborasi dengan Indonesia. Dan ini sangat bagus dengan pengembangan infrastruktur digital, termasuk 5G dan sistem teknologi informasi dapat mempercepat digitalisasi ekonomi yang seperti dicanangkan oleh pemerintah kita. Dan ini memang punya peluang untuk Indonesia, terutama diversifikasi mitra dagang dengan BRICS. Kita tahu BRICS ini kan kemarin Menlu kita sempat ke sana, dan ada komitmen-komitmen yang sudah dilakukan, ya kan, menjadi negara-negara mitra, dan potensi dagang yang mengikat ini bisa memberikan pasar alternatif untuk potensial kita bukan hanya dengan Amerika, tetapi dengan negara-negara yang ada di BRICS.
Selain itu juga kita juga bisa peningkatan investasi ke negara-negara itu. Dari China ke Indonesia misalnya, karena memang di Amerika Serikat kan sempat ada ketidakpastian di pasar AS, ya kan ini justru bisa mendorong investor Cina untuk meningkatkan investasinya di Indonesia sebagai bagian dari diversifikasi resiko. Nanti kita lihat dengan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat sejauh mana trade war antara Amerika Serikat dengan China ini berpengaruh di ekonomi dunia yang ke depan harus ada akan ada. Dan tantangannya ini adalah tentu besar untuk Indonesia dalam kaitan dengan ekspor, ya kan bagaimana persaingan produk global yang ada di pasar domestik, sejauh mana produk lokal kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini challenge besar yang untuk kita harus lakukan. Selain itu juga fluktualisasi nilai tukar dan pasar keuangan itu pun juga menjadi tantangan tersendiri, dan juga kita tidak boleh ketergantungan kepada komoditas, dan ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena misalnya jika dengan adanya perang dagang, salah satu negara misalnya melambat ekonomi, kita nggak boleh tergantung kepada pasar yang ada. Dan Indonesia harus punya strategi di luar ini untuk bisa keluar dari dampak-dampak yang ada, seperti misalnya diversifikasi ekonomi dan pasar, kita juga memanfaatkan RCEP dan kerjasama regional yang ada, kita optimize investasi, makanya kemarin juga Kadin sempat hadir di beberapa pertemuan di APEC dan G20, saya rasa bagus untuk meningkatkan banyak kerjasama antara B2B-nya atau government dengan bisnisnya supaya bisa investasi ini bisa berjalan dan ada. Dan yang paling penting juga adalah memperkuat daya saing lokal supaya kita bisa terus berperan serta dan bisa daya saing produk kita bisa bersaing di luar negeri. Itu yang bisa kita atensikan, Pak. Oke, baik. Pak Riawan, tentunya kami akan menanyakan juga pada Anda, sebetulnya